Ya, Hadir. hadir. Okti, Aulia Al-Fajari. Hadirah Ustadz. Nabila Salsabila. Hadir Ustadz. Abida Roma. Hadirah Ustadz. Gifar Aska. Hadir Ustaz. Brilian. Hadirah. Hadirah Ustaz. Warisatun. Hadirah Ustadz. Atika Rohma. Hadirah. Eka Lutfia. Hadirah. Siti Saidah. Hadirah Ustadz. Ada. Nur Ain. Hadir Ustadz. Altia. Hadirah Ustaz. Ayah Nur Faza. Hadirah Ustaz. Sapri Zeno. Hadir Ustaz. Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Sofi. Fadia. Ada Asma. An-Nasma. Hadir Ustaz. Nasma Fauzan. Siti Teguh Utami. Hadir Ustadz. Najwa Lukita. Hadirah Ustaz. Nurul Falah. Hadirah Ustaz. Jadi hadir. Hadir Ustaz. Nurul Farah. Imran. Hadir Ustaz. Hadir. Umar Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Itu banyak yang hadir. Hadir semua. Baik, mas sekalian. Mana itu? Jadi mas sekalian, kita sudah masuk di pertemuan ke-6 ya. Kemarin tugasnya apa? Coba kita lihat. Merubah data tunggal menjadi data kelompok Ustadz. Oh iya, ya betul. Dari data tunggal ke data kelompok. Oh ya betul. Dah. Nah, kita lihat ini. Seperti apa. Ini punya Ahya Nurfaza. Ada Ahya Nurfaza? Ustadz. Coba kau tampilin karyamu itu.
Apa Ustaz gimana? Kamu tampilkan karyamu itu. Di screen share. Bisa? Ayah? Udah kelihatan? Yang saya Iya, sharingkan udah? Sudah Ustaz. Nah, ya, udah. Kemarin tugasnya adalah membuat data tunggal menjadi data kelompok ya. Nah, ini kita lihat. Nah, Ahyan Nurbaja. Ini data tunggalnya. Nah, langkah pertama adalah mencari jangkauan. Betul. Jangkauan adalah nilai maksimal dari data dan dikurangi nilai minimalnya. Maksimalnya di situ 9, betul. Minimalnya 5, betul. Sehingga jangkauan itu 9 dikurangi 5 sama dengan 4, betul ya. Kemudian untuk melihat banyaknya kelas, ya, dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 logaritma N. Nah, logaritma N. N itu apa? Banyaknya data. banyaknya data. Betul. Di situ banyak data berapa? 16 Ustaz. 16 ya, berarti 1 ditambah 3,3 dikalikan logaritma 16. Cara mencari logaritma 16 bagaimana? Ayah Nurfaza, cara mencari logaritma 16 gimana? Brilian. Ada Brilian? Abida Roma. Ada Ustaz. Ada. Gimana cara mencari logaritma 16?
Karena waktu itu masukin langsung di Excel. Oh, di Excel. Caranya gimana? Dimasukin. Ya, Kalau yang lognya itu nilai, karena mas mencari nilai logaritma 16 maksudnya. Itu kan ketemunya 1,2 tuh. Itu gimana caranya itu? di awal pas Ana cari kan pengen masukin lewat Excel ya. Ternyata Nah, gak bisa Ustaz. Abis itu Ana kalkulator masukin di ya, Excel. kalkulator. Ya, kalkulator. Caranya gimana? Kalau Mencari kalkulator logaritma. dimasukin aja angka-angkanya. Ya, pencet 16, kemudian pencet logaritma gitu. Iya, Ustaz. Iya, betul. Ya. Jadi kalau kalkulator, kalian buka kalkulator, kemudian pencet 16, pencet logaritma, maka akan ketemu. Tetapi apabila kalian tidak punya kalkulator, itu namanya kalkulator sains ya. Kalian bisa menggunakan tabel logaritma. Ada yang menggunakan tabel logaritma kemarin untuk mencari logaritma 16? Ada nggak? Ya, jadi cari logaritma 16, kalian ke Google aja buka tabel logaritma. Nah, di situ nanti kalian akan mencari logaritma 16. Nah, setelah ketemu logaritma 16-nya, berarti 1 ditambah 3,3 kalikan 1,2. Hingga sama dengan terakhir 4,9 dibulatkan menjadi 5. Nah, artinya banyaknya kelompok ya, yang akan kita bikin itu adalah 5. Ada 5 kelompok. Nah, sekarang panjang kelas. Nah, panjang kelas rumusnya apa itu? Ini. Mana itu? Kelas interval. Ini. Jangkauan bagi banyak kelas. Ya. Berarti jangkauannya berapa? 4. Terus intervalnya banyak kelas 5. Berarti 0,8. Ya, dibulatkan jadi 1. Nah, panjang kelas. Nah, panjang kelas artinya pada masing-masing kelompok ya, nah, itu panjang kelasnya 1. Nah, tuh. Banyaknya kelas adalah 5. Panjang kelasnya adalah 1. Nah, ini betul enggak? Punya asa. Nah, ini kan banyaknya kelas cuma 3 ini. Nah, padahal tadi
hitungannya banyaknya kelas ada 5. Berarti keliru. Nah, kalau yang tulisan Ahza ini, ya, berarti banyaknya kelas ada 3, panjang kelasnya ada 2. Panjang kelas kan apa itu? Jadi nilai minimal dari kelas, ya, sampai nilai maksimal tiap kelas. Anggotanya adalah panjang kelas, banyaknya, ya, banyaknya anggota pada tiap kelas itu adalah namanya panjang kelas. Nah, coba banyaknya anggota kelompok 1 ada Ahza 5 sampai 6. Berarti anggotanya ada berapa itu? 1 atau 2? 5 dan 6. Berarti kan ada 2. Padahal kan panjang kelasnya cuma 1. Nah, mestinya ya 5 saja. Bukan 5 dan 6. Akibat panjang kelasnya salah, maka banyaknya kelas mesti keliru. Mestinya kan 5. Ini jadi kurang dari 5. Gitu. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini juga ini sama dengan Ahza. Nah, ini punya siapa? Nah, Atika. Sudah betul ini Atika. Ya. Jadi banyaknya kelas kan 5 tuh. Nah, itu banyak kelas artinya banyaknya kelompok-kelompoknya itu ada 5. Kelompok pertama adalah 5 sampai 5. Kelompok kedua 6 sampai 6. Kok 5 sampai 5? Iya, karena panjang kelasnya adalah 1. Nah, banyaknya kelas adalah 5. Panjang kelas adalah banyaknya anggota. Nah, pada kelas itu. Ya, jadi jenis data yang ada pada tiap kelas itu namanya panjang kelas. Kelas pertama adalah 5 sampai 5. Ya sudah, berarti panjang kelasnya 1. Karena panjang kelasnya 1, maka 5 sampai 5. Ya itu saja. Karena cuma 1 panjang kelasnya. Kalau panjang kelasnya 2, berarti 5 sampai 6. 5, 6 itu. Ya. Ini sudah betul ini yang punya Atika. Ini juga betul punya siapa? Brilian. Ini punya Kharisatun, sudah betul. Punya Eka Lutfian diperbaiki. Ini sudah betul. Betul. Nah, ini ada data kelompoknya malah keliru ini. Nomor 7 nggak usah. Sampai nomor 6 aja saja. Sudah betul ini nomor 6. Nomor 7 nggak usah. Punya Imran. Nah, ini nggak usah. Yang namanya data kelompok itu yang atas itu, yang nomor 5 itu. Namanya data kelompok. Kalau yang nomor 6, kamu itu keliru ini, Imran. Jadi sampai langkah 5 saja. Langkah 6 malah keliru. Ini punya Lestari Pujastuti, sudah betul. Salsabila, ini punya Najwa Lubita, betul. Ini betul, punya Nur Aini.
Betul. Nomor 6 nggak usah ya, punya Nurul Farah. Sampai 5 itu saja. Ini namanya data kelompok. Ini pakai cara lain juga boleh. Kelas intervalnya mana? Nah, ini punya Shopee. Nah, kelas intervalnya kamu sebutin 5 sampai 5, 6 sampai 6, 7 sampai 7, dan seterusnya. Bukan kelas interval itu cuma satu bilangan. Ini diperbaiki Siti Saidah. Teguh, betul juga. Ya. Sudah paham ya, masih kalian? Umum Abdurrahman sudah betul. Zahro. Mana Zahro? Ini tugas keberapa Zahro? Saya tugas pertama ini Zahro. Oh ini. Ya udah betul. Ya, masih kalian sudah paham ya, insya Allah? Cara membuat data tunggal menjadi data kelompok. Apa Ustaz? Ya. Nanti yang salah dikumpulkan lagi? Apa gimana Ya, Ustaz? ya, kamu kumpulkan lagi ya. Yang keliru-keliru tadi. Nah, Ustaz. Untuk nambah nilai ujian tengah semester. Ini kan sudah pertemuan ke-6 tuh ini. Jadi pertemuan ke-7 kan ujian tengah semester itu. Nanti kita kasih soalnya. Kemudian masa kalian sudah ada yang punya program SPSS? Sudah. Sudah, Ustaz. Ada. Belum, Iya. Ustaz. Yang belum ya cari ya. Coba kita yang sudah siapa? Coba ditampilkan. Coba ditampilkan yang sudah salah satu dari kalian. Yang sudah punya siapa? Horisatun sudah? Belum Ustaz. Atika? Imron, Didik? Siapa yang punya? Habidah udah punya, Ustaz. Ya coba kau tampilkan, Habidah. Oh, sudah terlihat belum, Ustaz? Mana? Nah, udah betul. Ini namanya program SPSS. Ya. Habidah ini yang udah punya. Iya, Ustaz. Nah, baik. Kemarin waktu kita mencari median itu tugas keberapa? Ketiga ya? Min median modus. Betul? Betul. Nah, coba Habidah, kau buka ya. Ini data pada soal min median modus. Kemudian kamu copy paste. Ya.
Jadi data itu kamu masukkan ke program Excel, nah, kemudian kamu copy paste, kemudian masukkan ke program SPSS. Kita ingin menunjukkan bagaimana mudahnya untuk mencari min, median, modus, varian simpangan baku dengan menggunakan program SPSS ini. Jadi maksud sekalian, kita sudah melalui perkuliahan bagaimana mencari min, median, modus, simpangan baku, varian dengan cara pertama menggunakan rumus. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan program Excel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menunjukkan bagaimana mencari min, median, modus dengan menggunakan program SPSS. Nanti kamu bisa bandingkan sendiri. Nah, kita lihat. Data kamu masukkan dulu ke dalam program Excel. Ya. Setelah kamu masukkan program Excel, kamu copy paste, kemudian pastekan dalam program SPSS ini. Yang min, median, modus yang ini Ustaz. Ya, sudah ada datanya. Data tugas ketiga itu. Yang kopinya di sembarang tempat gitu bisa Ustaz. Sembarang bisa. Tapi loadingnya lama Ustaz. Oh, lama. Jadinya masuknya gini. Mana? Ini datanya mana? Ah, ini datanya. Nah, yang pakai ini data 5, 6, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kamu selain data ini dihapus. Tinggalkan data saja. Nah, kemudian yang lain juga, yang tulisan data ini. Nah, ya. Coba langkahnya, kamu pencet analis. Di situ ada tulisan analis. Atas. Pencet tik. Kemudian kamu pencet deskriptif statistik. Lanjutkan frekuensi. Nah. Oh, ini datanya belum ada ya. Ini dulu. Nih. Coba cancel dulu, cancel. Oke. Klik. Nah, kamu data masukkan dari baris yang pertama. Dipindahkan. Pindahkan.
Belum. Itu masih clear itu. Dipindah aja dulu datanya. Datanya dipindah. Kamu pindah dulu datanya. Kamu bisa copy, di blok, di blok aja semua, copy, atau cut itu ada tulisan cut nggak? Nah, cut, pilih cutnya aja. Nah, cut. Nah, kamu ambil di var angka 1, baris 1, naikkan terus. Oh, harus di baris 1, Ustaz. Iya, naikkan 1. Itu, ya, paste. Oh, nggak masuk. Nggak masuk. Nah, caranya gini, Mas kalian. Untuk masukkan data, kamu lihat setelah program SPSS terpasang ya, caranya, kamu ini di kanan, sudah keluar itu? Nah, udah. Sekarang sudah? Nah, udah. Sekarang ini. Langsung ke analis. Tadi analis. Nah, oke terus. Nah, var 1, kamu pindahkan. Cara pindahkan ini, itu ada panah ke kanan. Itu kamu pindahkan. Tik. Nah, ada. Itu namanya dipindahkan. Nah, data yang sebelah kanan inilah yang akan kita cari min, median, modus, varian, simpangan baku. Setelah dipindahkan, kamu pencet statistik. Nah, di situ paling kanan ada tulisan apa itu? Abhidharma. Yang ini, Min, Ustaz. yang kanan. Ini. Min, median, modus. Nah, kamu contreng. Semuanya. Iya. Kan kita akan mencari min, median, modus. Sum kan nggak dihitung tuh. Dihapus saja. Pencet lagi. Nah, kemudian varian. Kiri bawah. Kiri bawah. Kiri itu kanan. Nah, itu contreng. Itu ada simpangan baku, tulisannya STD deviation. Atasnya varian itu. Nah, contreng. Nah, itu namanya, apa yang kita contreng itu adalah yang akan kita cari sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya, carilah min, median, modus, varian, standar deviasi pada data yang ada. Setelah data kita masukkan ke dalam program SPSS dan mengikuti langkah tadi, yaitu pencet analis, pencet statistik deskriptif, nah, dan pencet statistik akan muncul terakhir seperti ini. Tinggal kamu contreng sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya, mencari min, median, modus, standar deviasi atau simpangan baku, dan varian. Min, kamu contreng. Median, kamu contreng. Modus, kamu contreng mod. Simpangan baku, kamu contreng steady deviation. Varian, kamu contreng variance. Setelah yang ditanyakan kamu contreng semua, terus pencet continue. Oke. Keluar enggak? Enggak keluar. Prosesnya ya. Jadinya gini, Ustaz. Coba lihat. Kalau tampil itu nanti keluar semua itu datanya, olah datanya itu.
Di programmu kelihatan nggak di laptopmu? Ada ini, valid missing. Coba difoto kemudian dikirim. Dikirim di grup. Kelihatan ada? Sebentar lagi mau dikirim ke. Hmm. Sudah terkirim belum, Ustaz? Nah, itu. Kamu kalian lihat WA yang di grup itu masing-masing? Minyak berapa? Udah, kau baca itu. Hah? Minnya 7. 7. Medianya? 7. Modenya? 7. 7. Simpangan bakunya? 1. 1. Variannya? 1. Ada. Pintar udah. Artinya dari langkah-langkah tersebut dengan sangat mudah kita mencari min median modul simpangan baku varian. Ya, dengan SPSS ini. Ya. Sehingga sekarang kalian sudah bisa bandingkan. Langkah yang paling penak kan pakai SPSS. Karena kita cukup memasukkan data, kita ikuti langkah-langkahnya, ya. Nanti otomatis program komputer ini, program SPS ini akan mengolah data, sehingga akan munculkan data yang kita inginkan. Tanpa kita berpikir. Begitu. Kalau menggunakan Excel kan kemarin kamu kalau mencari min, berarti kan pencet sama dengan, kemudian cari average, kemudian kamu blok datanya, kalian kurung tutup, baru enter, baru ketemu min. Demikian juga median, pencet sama dengan, ketik median, kamu blok datanya, kurung tutup, enter. Modus juga demikian, pencet sama dengan, blok datanya, ya, mode tulis mode, blok data, kurung tutup, enter. Jadi satu persatu. Tapi tatkala kita sudah menggunakan SPSS, data masukkan, pencet analis, pencet statistik, description, pencet statistik, contrengi min, median, modus, standar deviasi, varian, continue, pencet OK, maka keluar semua yang kita maukan. Ya. Jadi dengan demikian sangat membantu program software ini, SPSS. Sampai sini paham, Mas Jaska? Nah, makanya saya sarankan kalian nyarilah program SPS ini. Ini akan membantu mata kuliah kita. Nah. Ya, jazakallahu khairan kepada Abida Rohmah. Jazakumullah khairan. Ya. Ya, teman-teman yang belum, silakan nanti nyari program ini.
Ya, jadi kita ulangi, coba pencet analis langkahnya. Setelah data kita masukkan, terus pencet apa? Betul. Nah, udah dipindahkan. Kamu blok lagi itu, yang var 1 itu. Yang var 1 yang nah kamu blok. Kamu pindahkan dulu. Nah, itu sudah pindah. Nah, untuk mencari min median modus dari datanya, kamu blok datanya, terus pindah ke kotak yang kanan. Nah, terus langkah berikutnya, statistik. Nah, sudah tinggal dicontrengi. Nah, contreng semua, terus lanjut. Continue mana continue. Nah, klik. Nah, klik. Oke. Nanti keluar. Seperti yang tadi itu. Nah, sekarang coba Peter Roma, kau buka analis. Kita akan menampilkan data tersebut dalam diagram lingkaran atau diagram batang atau diagram histogram. Caranya bagaimana? Kalau dalam Excel, kemarin kan kamu sudah nyoba ya, dengan masukkan program tersebut data tersebut ke Excel, kemudian kamu cari insert. Baru akan kita pilih tampilan datanya. Nah, sekarang dengan program SPSS, langkahnya analis sudah, deskriptif statistik, frekuensis. Nah, kamu cari yang charts, bawahnya statistik. Tik. Nah, di situ kamu akan lihat tulisan bar chart. Bar chart artinya kita ingin menampilkan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, coba di bar chart dicontreng, terus continue. Terus oke. Nah, otomatis akan muncul. Coba kamu kirim dalam grup datanya itu. Gambarnya. Masih proses, Ustaz. Ya, masih proses. Bentar. Kalau kayak gini udah kelihatan belum, Ustaz? Nah, udah betul. Nah, itulah. Tadi kita ingin menampilkan data dalam bentuk diagram batang. Itu sudah otomatis kan? Nah, sekarang kita ingin menampilkan data dalam bentuk lingkaran. Kamu pilih yang pie. Analis. Oke. Oke, yang pie. Ya. Oke, continue. Oke. Nanti akan muncul dengan sendirinya dalam hitungan detik. Ya. Betapa memudahkannya pekerjaan kita itu. Dah, betul itu. Sekarang kita ingin tampilkan dalam histogram. Ya sama. Angkanya sama. Tinggal kita milih mau nampilkan yang model apa. Histogram. Nah. Yang ini dicontreng juga nggak, Ustaz? Yang kurva normalnya boleh dicontreng. Yang show. Ya, boleh.
Dalam hitungan detik akan muncul. Nah, itu. Nah, begitulah mahasiswa sekalian. Tahapan-tahapan bagaimana kita mengoperasionalkan SPSS untuk mencari mean, median, modus, varian, tanda deviasi, membuat diagram dalam hitungan detik. Nah, udah bener kamu, Abida? Jadi teman-teman yang lain silahkan. Ya, ya jazakallah khairan. Nah, mahasiswa sekalian, ya ditutup. Apa tadi gimana, Ustaz? Sudah cukup, ditutup. Oh, ditutup. Keluar, ya, keluar. Ya. Mahasiswa sekalian, kita sudah belajar tentang mean, median, modus ya, dengan berbagai cara. Cara rumus, cara Excel, dan terakhir cara SPSS. Nah, sekarang, mahasiswa sekalian, mata kuliah statistika pendidikan ini semester berapa sih? Mahasiswa? 3, Ustaz. Oh, semester 3. Sebenarnya mata kuliah ini, mahasiswa sekalian, itu akan kamu gunakan ya, nanti tatkala kalian bikin tugas akhir. Nah, jadi mata kuliah statistika pendidikan ini adalah mata kuliah pendukung tatkala kalian bikin tugas akhir, yaitu bikin skripsi. Nah, karena statistika pendidikan atau statistika ini adalah alat yang digunakan untuk penelitian. Jadi kalau kamu meneliti, kamu bisa menggunakan statistika ini. Nah, karena semester 3 belum dapat mata kuliah metodologi penelitian, ya, jadi belum tergambar nanti. Jadi walaupun ini belum mendapat mata kuliah metode penelitian, akan saya sampaikan kaitannya dengan tugas akhir itu. Jadi begini maksud kalian, dalam tugas akhir nanti kalian kan bikin skripsi atau bikin artikel. Nah, kalau bikin skripsi, artinya kalian akan mengadakan penelitian. Di mana penelitian itu dirubah menjadi skripsi. Nah, dalam penelitian, Bapak sekalian, nanti ada metodenya. Namanya metode penelitian. Metode penelitian adalah alat yang digunakan, ya, seperangkat alat yang digunakan untuk penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian itu namanya metode penelitian. Metode penelitian, maksud sekalian, itu ada 3 cara atau 3 alat yang bisa kalian gunakan. Kamu pilih salah satunya. Alat yang pertama namanya metode penelitian kualitatif. Nanti kamu akan belajar pada mata kuliah metode penelitian. Saya sampaikan di sini supaya nanti nyambung mata kuliah statistika pendidikan itu kan
Digunakan untuk apa sih? Hah? Kok ada mata kuliah ini? Ternyata masa kalian mata kuliah ini akan kalian gunakan pada metode penelitian yang kedua, yaitu metode kuantitatif. Metode penelitian tadi ada 3 kan, kualitatif, kuantitatif, yang kedua, yang ketiga adalah mixed method. Artinya gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, nanti kamu milih pada suatu penelitian, milih salah satunya. Bisa menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Nah, statistika pendidikan ini nanti akan kamu gunakan bisa di metode kualitatif atau metode kuantitatif atau keduanya. Tuh. Nah, jadi kita belajar statistika akan kita gunakan untuk nanti tatkala kita mengadakan penelitian. Nah, bisa menggunakan, kamu alatnya bisa kualitatif, kuantitatif maupun mixed method. Tuh. Jadi nyambungnya ke sana itu maksud sekalian. Nah, kita tunjukkan penelitian ya, kuantitatif yang kita gunakan statistika pendidikan utamanya adalah mean median modus, simpangan baku dan varian. Nih, contoh penelitiannya. Nah, udah kelihatan maksud kalian? Nih, ini proposal penelitian. Nanti kalian di semester 7 akan mendapatkan mata kuliah proposal skripsi. Nah, ini proposal penelitian. Nah, ini penelitian yang akan saya lakukan. Nah, di sini menggunakan metode kuantitatif. Tadi kan metode penelitian ada 3. Metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Nah, dalam metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, kalau kamu berarti nanti dalam skripsi, kita lihat pada penelitian ini. Penelitian ini maksud kalian, ya, judulnya adalah penilaian kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Jamil Rahman dan Madrasah Ibtidaiyah Islamic Center Bin Baz pada layanan pelangganan dengan cara membandingkan validatif prediktifnya.
pada judul ini, mau sekalian, berarti kita itu akan membandingkan tujuannya. Tujuannya penelitian ini, kita ingin mengetahui seberapa kinerja guru ini terpental ini. Mana tadi? Nah, ini mas sekalian. Jadi penggunaannya matematika statistik adalah pada penelitian. Ini contoh penelitian yang menggunakan statistika pendidikan. Nah, di sini pada judul ini kita akan melihat, akan mencari, akan mengetahui tentang kinerja guru dari 2 MI. Betul? Setelah kita di sini kita lihat tujuannya. Mengetahui kinerja guru MI Jambi dalam pelayanan pelanggan. Tujuan kedua, mengetahui kinerja MI Jambi pada layanan pelanggan. Jadi bagaimana guru melayani para santri, para murid, para wali santri, para tamu, kita akan meneliti itu. Apa Ustadz, suaranya nggak ada Ustadz. Bila masing-masing kita ketahui kinerjanya, nah, bilang. Itu ngajak klien, kamu lihat di yang saya WA itu. Nah, sudah jelas suaranya? Masih kurang Ustadz.
Ini sinyalnya jelas. Halo, ya kedengaran? Masih kecil, Ustadz. Masih kecil Ustaz, suaranya Ustaz. Duh. Ya kedengaran? Kedengaran Ustaz. Udah. Sudah Ustaz. Nah, itu yang sudah saya share ya, proposal saya. Di situ, mana? Dari judul itu, masa kalian, kita itu ingin membandingkan, ingin mengetahui kinerja dari masing-masing guru pada masing-masing lembaga pendidikan. Terus mana ilmu statistik yang digunakan? Dalam hal ini masa kalian dalam menilai kinerja guru untuk mendapatkan data. Ilmu statistika adalah ilmu yang belajar tentang cara mendapatkan data. Kita terapkan ilmu statistika ini pada penelitian yang akan kita lakukan. Ini, ya. Kita gunakan bagaimana cara mencari data kinerja guru. Caranya, maka kalian nanti dalam metode penelitian akan dipelajari. Berarti kita harus mencari data tentang kinerja guru di dua MI ini. Caranya, nanti kita bikin yang namanya angket. Nah, angket untuk yang isinya adalah pernyataan-pernyataan di mana masing-masing guru suruh mengisi angket tersebut dari dua lembaga itu yang kita teliti. Mereka suruh mengisi angketnya tiap guru. Nah, karena kita sudah belajar statistik, maka kita gunakan ilmu statistika ini, yaitu ilmu yang belajar tentang cara mengumpulkan data. Nah, cara mengumpulkan data tentang kinerja guru ini adalah menggunakan alat yang namanya membuat angket atau kuesioner. Jadi bila kalian pernah lihat orang bagi-bagi angket atau kuesioner, berarti dia itu lagi menerapkan ilmu statistika, lagi menerapkan suatu penelitian yang menggunakan statistika dengan cara untuk mendapatkan data dengan Afwan menggunakan Ustadz, suaranya angket. kecil. Ya, beneran. Suaranya hilang timbul, Ustadz. Iya, di sini memang kita lihat itu tandanya. Ya, kedengaran? Halo? Kedengaran Ustaz. Udah? Udah Ustaz. Udah, Ustaz. Udah nampak lagi nih. Ya,
Jadi mas sekalian, dalam penelitian ini kita akan mencari data tentang kinerja guru. Nah, alat yang digunakan mendapatkan data tersebut adalah dengan menggunakan kuesioner atau angket. Angket yang sudah kita bikin nanti kita berikan kepada masing-masing guru di dua lembaga ini. Angket itu isinya adalah kita ingin mendapatkan data tentang penilaian. Guru itu nanti suruh ngisi di angket yang sudah kita sebar. Nah, mereka suruh milih biasanya, itu ada pilihannya. Mereka masing-masing guru suruh mengisi angketnya. Nah, angket itulah setelah diisi, kemudian kita kumpulkan, kita tarik. Nah, dari situ Mas sekalian, berarti kan kita sudah menerapkan ilmu statistika, yaitu cara mendapatkan data dengan cara angket. Setelah itu, Mas sekalian, setelah data kita kumpul, kemudian kita nilai masing-masing guru dari angket yang sudah kita sebar. Nanti masing-masing guru nilainya berapa. Nah, berarti kan tiap guru akan mendapatkan satu nilai, ya kan? Baik guru Jamil, MI Jamil atau MI Binbas. Nah, nilai-nilai itulah data. Nah, data. Jadi nilai-nilai yang telah kita mengadakan penilaian terhadap angket itu, masing-masing guru akan mendapatkan nilai. Nilai itulah sebagai datanya. Nah, dari situ, Mas sekalian, kita sudah mendapatkan data masing-masing guru pada dua lembaga ini. Setelah data terkumpulkan, nah, datanya kan berupa angka, karena berupa penilaian. Sudah kita nilai, sudah berupa angka. Nah, dari angka tersebut, ya, kemudian kita akan mencari min median modus, varian, dan standar deviasinya. Persimpangan baku, betul? Ya. Jadi, Mas sekalian, bisa enggak? Apa suaranya hilang? Kedengar? Halo? Kedengaran? Dengar, Ustaz. Kedengaran? Halo? Halo? Sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Nah, Sudah. nah, tadi kan berarti kita sudah mendapatkan angka tuh, mendapatkan data. Tadi data itu
kamu masukkan misalnya ABIDA, data itu kamu masukkan ke dalam program SPSS tadi. Nah, kan berupa angka-angka misalnya. Kamu masukkan seperti yang sudah dipraktekkan ABIDA tadi. Nah, dari situ kita akan cari min, median, modus, varian, dan simpangan baku. Betul? Nah, data tersebut yang kita pakai dalam guru di lembaga tersebut, yang kita pakai adalah data rata-ratanya. Setelah data dimasukkan ke SPSS, berarti kan kita bisa mendapatkan rata-ratanya dengan langkah-langkah tadi yang seperti ABIDA lakukan. Kemudian data yang untuk menjawab ini adalah yang digunakan adalah data rata-ratanya atau min yang digunakan. Nah, dari min itu kita akan bisa membandingkan nilai rata-rata kinerja dua lembaga ini bagaimana. Nah, ternyata misalnya setelah data itu dimasukkan ke dalam program SPSS, kemudian kita mencari min-nya, ternyata misalnya ya, ditemukan min dari kinerja guru MI Jamil misalnya 8. Min dari kinerja guru MI Binbas misalnya 9. Nah, angka 9, angka 8 itulah angka yang mewakili kinerja dari dua lembaga tersebut. Angka tersebut kemudian kita bandingkan dengan standar yang ditentukan oleh masing-masing kepala sekolah atau yang ditentukan oleh yayasan misalnya. Yayasan menentukan bahwasanya kinerja guru dalam aturannya minimal adalah 8. Nah, setelah kita teliti, kita mendapatkan data tadi, ternyata MI Jamil nilainya 8. MI Binbas nilainya 9. Kesimpulannya berarti MI Jamil sudah memenuhi standar minimal kinerja guru. Standarnya adalah 8. Angka 8 itu yang menentukan adalah yayasan. Kemudian MI Binbas nilainya adalah 9. Berarti disimpulkan kinerja guru di Binbas melebihi dari target minimalnya, yaitu 8. Nah, berarti sudah menjawabkan jawaban ke 1 dan 2. Dan jawaban ketiga, bandingkan ya antara kinerja MI Jamil MI Jamil ternyata MI Jamil nilainya 8, MI Binbas nilainya 9. Ternyata lebih bagus MI Binbas. Nah, itu penelitian tersebut nanti akan mencari seperti itu, yaitu mencari min dari kinerja masing-masing guru. Nah, ini maksud kalian. Nah, jadi kita dalam penelitian ini menggunakan statistika. Apa yang digunakan? Itu cara mendapatkan data. Kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitiannya,
Ini kan rumusan penelitiannya kan ini. Itu bagaimana kinerja guru di dua lembaga ini. Masing-masingnya bagaimana, kemudian keduanya dibandingkan. Untuk menjawab ini, alat yang digunakan adalah statistika. Khususnya kita mencari min dari masing-masingnya. Min itu adalah mewakili kinerja guru. Ya, berapa nilai rata-rata kinerja guru dari MI Jamil, berapa nilai rata-rata kinerja guru dari MI Binbas, kemudian mana yang lebih baik antara kinerja MI Jamil atau MI Binbas. Dilihat dari rata-ratanya. Nah, begitu maksud sekalian, contoh dari penggunaan ya, statistika dalam penelitian. Ini contohnya penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan statistika. Nah, kita ketahui statistika adalah ilmu mempelajari tentang cara mendapatkan data. Dalam penelitian ini, kita untuk mendapatkan data adalah dengan cara menyebarkan kuesioner, menyebarkan angket kepada objek yang kita teliti. Setelah angket diisi oleh setiap guru, kita kumpulkan dan kita nilai masing-masing guru. Di angket itu kan di sini kan pernyataan-pernyataan. Kemudian kita nilai jawaban masing-masing guru. Nilai tersebut merupakan data ya, berupa angka. Nah, data ini kemudian kamu masukkan ke dalam program SPSS, dua kelompok, yaitu kelompok Jamil sama kelompok Binbas. Kemudian untuk mengetahui kinerjanya, berarti kita ingin mencari rata-rata nilainya. Yang dicari adalah dalam hal ini kinerja guru dilihat dari nilai rata-ratanya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana mencari min median modus dengan SPSS. Nah, data itu kita masukkan ke SPSS dan kita cari min-nya. Min itulah mewakili kinerja guru. Nah, min dari MI Jamil berapa? Dari MI Binbas berapa? Nah, ini menjawab rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah pertama, bagaimana kinerja guru MI Jamil. Berarti kita mencari min dari kinerja guru MI Jamil. Pertanyaan kedua, bagaimana kinerja guru MI Binbas? Artinya kita mencari min dari kinerja guru MI Binbas. Pertanyaan ketiga, bagaimana perbandingannya? Mana yang lebih baik? Nah, kita bandingkan aja antara min dari MI Jamil dan MI Binbas. Mana yang lebih tinggi nilainya? Nah, begitu mas sekalian. Penerapan statistika min median modus dalam suatu penelitian. Jadi satu ilmu saja, yaitu min, mencari rata-rata dari suatu data, bisa sudah kita gunakan dalam suatu penelitian. Contohnya ini, penelitian ini. Penelitian ini adalah penggunaan modus saja. Penggunaan min, maaf. Penggunaan nilai rata-rata.
Itu penggunaan nilai rata-rata yang dinilai apa? Kinerja guru. Nah, kinerja gurunya dari 2 MI ini kita nilai. Itulah datanya. Dan kita bandingkan, kita cari min-nya. Nah, untuk mendapatkan data dengan cara kita memberikan tiap-tiap guru kuesioner, pernyataan-pernyataan supaya mereka mengisi. Dari isian inilah kita akan mendapatkan datanya. Kita akan menilai. Gitu ya Mas sekalian. Contoh dari satu penerapan statistika pendidikan dalam suatu penelitian. Nah, jadi kalian nanti waktu tugas akhir, kalau pengen cepat, dari sekarang sudah bisa bikin itu. Bikin penelitian dengan metode kuantitatif dengan menggunakan min. Cari min kan sudah bisa kamu bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS. Sudah satu ilmu sudah kita bisa gunakan untuk menulis tugas akhir. Ini contohnya ini. Satu ilmu aja itu mencari min, mencari rata-rata dari kinerja guru di 2 lembaga. Paham sampai ini? Mas sekalian tentang penggunaan. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, Insya Allah. ya udah. Mungkin itu aja Mas sekalian teman hari ini ya. Kalau pertemuan depan misalnya jatahnya UTS, nanti kita share soal UTS. Ya. Saya harapkan pertemuan ke depan setiap antum sudah punya program SPSS. Ya. Saya kira cukup Mas kan teman hari ini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, atas nama Atika Hadiroh tapi belum tercatat di siakat kehadirannya. Siapa? Atika Ustaz. Atika. Atas nama Nurul Farah juga Ustadz Hadiroh tapi belum tercatat. Oh ya, ini sudah saya ganti nih. Ana juga Ustaz, atas nama Fajar Ustaz, belum tercatat Ustaz. Ya. Atas nama Didi juga, Ustaz. Ya. Sudah ada ganti semua. Biasanya dalam sistem besok gantinya itu. Kamu cek lagi ya. Baik. Ya, jadi dari awal setiap pertemuan dan 1 hari berikutnya kamu kalau ada sesuatu yang perlu dikomplain kasih tahu saya supaya kita revisi ya. Baik Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz.